senyum padanya, lalu menutup pintu. Setelah mendengar suara pintu dikunci, Sam berlari mengitari pavilion sambil kepalanya menoleh melihat tembok. Pintu belakang rumah memang Sam minta pada Pak Anto untuk tidak menguncinya. Perlahan dia buka dan melesat ke tangga. Semua sudah dia perhitungkan, namun tetap saja hasilnya tak pernah bisa selalu sesuai dengan keinginannya. Setidaknya sejauh ini perkiraannya tepat. Musuh yang datang dari depan akan membawa pasukan penuh, mungkin 20 orang sebagai perusuh dan pengalihan bagi warga setempat. Sementara para eksekutornya masuk dari belakang. Yang sedikit meleset adalah begitu cepat 2 orang musuh melumpuhkan 4 orangnya. Padahal mereka dipilih oleh Sam karena ketangguhan mereka dalam tarung jarak dekat. Setidaknya Sam berharap mereka mampu membuat lelah musuh sebelum bertemu 2 palang terakhir yang sembunyi di rawa. Dalam posisi ini, Sam tetap berpikir langkah-langkah selanjutnya sementara badannya terus bergerak. Pak Irwan, panggil Sam sambil mengetuk pintu. Sam melirik ke arah kamar Aida berharap pintu itu terbuka. Sam, ada apa? Sekarang juga Bapak dan Ibu harus turun, masuk mobil dan nyalakan mesinnya dan tunggu saya. Apa sudah mulai, Sam? Tanya Bu Wirda. Jauh lebih tenang dibanding Pak Irwan. Sudah, Bu. Sam menjawab dengan suara tenang, tak terdengar nada gelisah ataupun panik. Pak Irwan bergegas masuk kamar dan seakan-akan mencari-cari sesuatu dan mengambil beberapa barang yang dia anggap penting. Cukup HP dan dompet, Pak. Kunci mobil digantung di garasi, ujar Sam mencoba meredakan kepanikan Pak Irwan. Sementara Bu Wirda sudah beranjak keluar kamar. Mana Ipul dan Alex? Teriak Pak Irwan. Ada, Pak, di luar. Melihat gelagat Pak Irwan terserang panik dan akan melontarkan bermacam-macam pertanyaan, Sam menatap Bu Wirda. Ibu paham permintaan saya? Iya. Saat itulah Aida keluar dari kamar dan bergegas menghampiri mereka. Mam. Suaranya bergetar, seakan tahu situasi yang akan dihadapi, tapi tak mengerti apa yang harus dia lakukan. Cepat, kamu ikut Papa. Pak Irwan mencoba menarik tangan Aida. Sam lebih cepat memegang dan menahan pundak Aida. Sebaiknya Aida selalu dekat dengan saya. Bapak dan Ibu segera ke mobil. Sam mengucapkan hal itu dengan suara tenang sambil menatap Pak Irwan dan menatap Bu Wirda lebih lama. Bu Wirda seakan mengerti maksud tatapan Sam dan segera menarik lengan suaminya. Ayo Pak, cepat. Pak Irwan berlari kecil karena ditarik istrinya sambil menoleh ke Aida. Tapi Aida, kita tunggu di mobil. Sam mengajak Aida kembali ke kamarnya. Jangan dikunci, ujar Sam. Aida hanya diam dan menuruti saja. Wajahnya terlihat tenang, tapi matanya memancarkan kegelisahan dan ketidakpastian. Bola matanya selalu bergerak. Sam duduk di sisi tempat tidur dan mengambil HP-nya. Mendengarkan pesan suara yang kini tak ada pesan dengan suara perlahan. Selalu gaduh dan terdengar teriak. Sam menghampiri Aida yang masih saja berdiri. Saya keluar sebentar, tapi jangan keluar bila belum mendengar suara saya memanggil. Bisa mengenali suara saya? Bisa. Sam tersenyum sambil melangkah ke jendela balkon dan membuka pintu kacanya tanpa menggeser kordennya. Tolong kunci lagi. Tanpa menunggu balasan dari Aida, Sam berdiri di pinggir pagar balkon menatap setiap sisi tembok dan pohon mangga. Lalu dia meloncat turun melalui atap pavilion dan berlari menyusuri tembok menuju garasi di sebelah kanan rumah yang mengarah ke gazebo. Sebelum sampai di pintu belakang garasi, Sam mendengar suara yang sangat kencang. Dugaan Sam sudah ada yang menabrak pagar hingga rubuh. Sam memutuskan terus berlari ke depan, tidak jadi masuk garasi. Dari samping gazebo, Sam sudah bisa melihat jelas ke pagar depan. Sebuah motor yang menimpa pagar dan seseorang yang kakinya tertindih pagar namun sedang berusaha melepaskan diri. Rupanya yang menabrakkan motornya adalah Chandra. Chan, mana Bang Ipul? Masih di depan. Sam mengangkat pagar agar kaki Chandra bisa terbebas. Lo disuruh kemari? Belum sempat Chandra menjawab, terdengar suara bentakan dari belakang mereka. Lo yang namanya Sam? Sam hanya menoleh sebentar ke orang tersebut dan memandang sekitarnya.
Tak terlihat orang lain, mana satu orang lagi batin Sam. Digandengnya Chandra dan berbicara perlahan. Ada 2 orang yang mesti lo bawa keluar. Mereka dalam mobil yang sudah menyala dalam garasi. Chandra melihat orang itu yang berdiri tegak di depan pintu garasi. "Siap bang," jawab Chandra singkat. Sam melangkah perlahan mendekati orang tersebut, lalu mendadak terdengar suara pintu rolling door garasi bergerak ke atas. Orang itu menoleh ke belakang sambil tertawa. Ini nih, pucuk dicinta ulang tiba. "Sekarang Chan!" Samaan dengan seruan Sam pada Chandra, tubuh Sam melesat menyerang dengan tendangan kaki kanan ke arah kepala. Orang itu sepertinya memandang remeh kekuatan Sam. Dia hanya mengangkat tangannya untuk menahan serangan Sam. Daya dorong dan ayunan kaki Sam menambah bobot kekuatan tendangannya. Orang tersebut terjungkal dan menggulingkan badannya, lalu dengan sigap berdiri tegak kembali. Sesuai perhitungan Sam, orang itu kini menjauh dari pintu garasi, dan kini Sam berdiri tepat di depan garasi. Melihat ini, Chandra langsung berlari masuk mobil dan memaksa memegang kendali. Wajah Pak Irwan semakin tidak karuan. Bu Wirda bagaimanapun berusaha tenang, tapi kecemasan telah menguasai seluruh rona wajahnya. Ditambah mereka tidak mengenali Chandra. "Tenang Bapak Ibu, saya anak buahnya Sam." "Ipul sama Alex mana?" Pak Irwan sudah tidak bisa menguasai dirinya. "Nanti Pak, sekarang kita menunggu celah dari Sam." "Kenapa mesti nunggu? Ayo, mending kamu jalan sekarang." Pak Irwan mengguncang-guncang pundak Chandra dari belakang. "Tabrak saja semuanya. Ayo, berangkat, ayo." Kepanikan sudah benar-benar menguasai Pak Irwan. Dia terus mengguncang-guncang pundak Chandra dan terus berteriak. Bu Wirda hanya menunduk dan menutupi wajahnya dengan kedua tangannya. Badannya berguncang menahan tangis. Chandra tidak menggubris teriakan Pak Irwan dan tangis Bu Wirda di sebelahnya. Matanya menatap lekat ke Sam. "Seharusnya gua nolongin lu Sam." Mendengar suara Chandra, Bu Wirda menoleh dan menatap Chandra. Dia melihat Chandra berusaha menahan jatuhnya air mata. "Mestinya gua bantuin lu Sam." Suara Chandra sudah seperti menggumam karena bercampur dengan isak tangis yang dia tahan. Matanya yang memerah menatap Sam lekat-lekat. "Pak, bisa tenang sebentar?" Bu Wirda memutar badannya ke belakang menatap suaminya. "Kita masih aman di dalam mobil." Seketika Pak Irwan berhenti mengguncang bahu Chandra. Berbarengan dengan istrinya, dia pun memandang Sam di depan mobil mereka. Sam berdiri tegak menghadapi lawannya. Dia harus merobohkan orang ini secepatnya agar mobil bisa secepatnya keluar. Tapi yang paling membuat Sam berpikir, mana satu orang lagi? Apa dia sudah menangkap Aida? Orang ini menyisir dari luar, berarti yang satunya lagi sudah masuk ke dalam rumah. "Lu tahu siapa gue?" bentak orang itu. "Nggak penting," jawab Sam. Walau dia belum kenal, tapi dia tahu siapa orang ini. "Paksa," bentak. Dia berjuluk Singo Edan. Tubuhnya gempal dengan tinggi sekitar 170 cm. Dikenal urakan dan sadis dalam pertarungan. Punya dasar silat yang kuat, tapi sifat liarnya yang membuat gerakannya selalu dengan niatan membunuh. Eksekutor nomor 1 dari kelompok Jatayu. Salah satu kelompok yang paling ditakuti selain Black Dragon. Sam tahu sejak lama 2 kelompok itu. Walau kesannya mereka bersaing, namun sebenarnya mereka sangat akrab karena orang-orang elit mereka ada yang pernah satu perguruan silat semacam.